Bagaimana dalil Natulu itu dalam pandangan kekristenan? Pada dasarnya orang Batak itu adalah terbagi tiga kelompok. Ada kelompok hula-hula, ada kelompok buru, ada kelompok pematubu. Penuh sukacita? Baiklah Inang, sukacita hari ini kita boleh berjumpa kembali di pertanyaan gabungan bulan Oktober ini. Dan tentu tema yang menarik juga akan kembali kita diskusikan pada hari ini yang berjudul Dalihan Natulu, ditinjau dari sudut teologi dan adat budaya Batak. Dalihan Natulu ini sudah sangat sering kita dengar ya, Inang dan Amang, karena ini sebuah falsafah atau filosofis kita orang Batak. Somba marhula-hula, dunia tanya Inang, elek marhulu mana? Entah kita pernah membayangkan atau memikirkan kenapa dikatakan mulut hula-hula ikut somba, tubuh ikut elek, itu dongan tubuh mana? Nah ini menarik supaya kita boleh dengarkan dulu latar belakang munculnya falsafah kita Dalihan Natulu dan apa maknanya, karena Dalihan Natulu dalihan itu tunggu ya, Amang dan Inang, alat memasak yang dipakai orang Batak pada zaman dulu. Jadi itu diangkat menjadi falsafah kita. Kita akan dengarkan malam hari ini, semoga ini membuat kita mendapatkan inspirasi yang menyejukkan hati dan pikiran kita, dan kita boleh semakin bangga dengan filosofi kita orang Batak. Narasumber yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini kami panggilkan langsung. Yang pertama meninjau Dalihan Natulu dari sudut teologi, Amang Pendeta Sabar Tumambor. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Amang boleh duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Silakan Amang. Pembicara kita yang kedua akan meninjau Dalihan Natulu dari budaya Batak. Kami persilakan, tentu dengan tepuk tangan juga kita menyambutnya, Amang S. Hutagalung, Ketua Amang. Silakan Amang. Kayaknya janjian kita ya, warna pink semua. Ini beneran gak janjian Amang ya? Kebetulan, karena kayaknya kita satu hati. Dalihan Natulu ya. Baik, Amang dan Inang, supaya tidak membuang-buang waktu, kita akan langsung mempersilakan narasumber kita yang pertama, Amang Pendeta Sabar Tumambor, membahas Dalihan Natulu dari sudut teologi. Kami persilakan, silakan Amang. Baik Amang Inang, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Dalihan Natulu atau DNT ya, ya. Sudut pandang teologis. Apa itu DNT? Oke, yang pertama, Dalihan Natulu itu adalah tiga kata: dalihan, na, dan tulu. Dalihan tadi seperti katakan oleh moderator, itu adalah sebuah tungku yang dibuat dari batu. Na itu yang, dan tulu itu artinya tiga. Berarti DNT itu adalah tiga tungku, tiga tiang tungku atau tungku yang mempunyai tiga bagian atau tungkunan tiga. Kemudian Dalihan Natulu ini, dalihan ini dibuat dari batu, bentuknya panjang dan dia agak bulat. Kemudian mempunyai ukuran untuk kakinya itu berukuran 12 ya, 10 cm. Kemudian panjangnya itu 30 dan diameternya itu ada 12 cm. Jadi dalihan itu harus tiga. Jadi kalau satu tidak ada, maka akan tumpah kuali atau kulitnya kan. Jadi harus tiga itu, harus ada keseimbangan di dalamnya. Kemudian
Dalanan Tulu ini yang kalian tadi ini menjadi sebuah falsafah bagi kalangan orang Batak yang dimaknakan sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan orang Batak. Jadi Dalanan Tulu itu diuraikan dalam 3 tatanan adat. Tapi pertama tadi dalam sebuah tubuh saja, tapi menjadi sebuah falsafah orang Batak yaitu dalam 3 hal. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elik marbun. Kata somba di sana adalah som dan bah. Som itu artinya menyembah, bah itu adalah sikap hormat. Jadi somba marhula-hula itu bukan menyembah seperti memberikan pelean, bukan, tetapi sikap hormat kepada hula-hula. Kemudian manat mardongan tubuh, hati-hati, karena kita satu marga, ya tentu harus berhati-hati dalam bertutur, dalam berkata. Kemudian elik, ya mengajuman hula-hulai, orang memang elik, asal dulu bidak terulang. Nanti perlu juga dipertanyakan oleh Amal Tagalog, apakah ini sudah menjadi urutan yang benar atau tidak? Ala biasanya di pesta parjolo do madongan tubuh mana mamakatai, bungi di dotang mah atau bulu bungi semua hula-hula. Ale di son hula-hula dan parjolo di son. Apakah ini sudah menjadi urutan yang benar atau tidak? Nanti Amal nanti bisa jelaskan namanya. Apakah ini sudah mutlak? Tak boleh diubah urutannya, gitu ya. Kemudian ketiga-tiganya ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Semakin dalanan ini dan boleh berdiri tegak kalau hanya 2 atau 1 saja, tapi harus. Kemudian asal mula Dalanan Tulu ini adalah menjadi bukan kasta, ya, bukan hula-hula terus hula-hula dalam, tapi ada waktunya dia akan menjadi bolu, ada waktunya dia akan menjadi mardongan tubuh. Dan sebaliknya, jadi tidak harus juga hula-hula, tidak. Tumanggor ada waktunya akan menjadi bolu, di tengah-tengah ini hubungan mutabarat, dalam mutabarat misalnya. Jadi tidak harus terus hula-hula, tidak. Jadi ada posisinya. Kapan waktunya dia bolu, kapan waktunya dia hula-hula, kapan waktunya dia mardongan tubuh. Jadi walaupun ulau ini burung itu adalah kapten, ya, atau ya kapten ya, jenderal. Kemudian burung itu adalah kapten. Kadang ala jenderal lah, tak sama nih. Kalau dia boru ya boru, ikut dipakai tuh sarung helanai. Lah kan dia ke ulang mau boru ibadah, ikut dipakai. Ya, itu harus penting, harus sekali. Jadi tidak ada memandang pangkat atau harta atas dasar, tidak ada. Ya, semua sama. Ya, tatanan hidup ini penting sekali dalam orang Batak. Kemudian bila dilihat, dicermati dengan baik, DNT itu adalah konsep kesetaraan, konsep keadilan dan perdamaian. Karena di sananya mengandung sikap saling menghargai, bersikap adil, dan merupakan pedoman keseluruhan keakraban. Jadi di sana ada sistem keakraban di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Next. Ini falsafah Dalanan Tulu tadi ini, budaya Batak ternyata bisa menjadi penolong dalam mengembangkan misi gereja, ya, di tengah-tengah suku Batak. Jadi apalagi kita adalah masyarakat majemuk, berbagai macam suku dan budaya, maka ini menjadi penolong kita untuk mengembangkan gerakan misi gereja. Ya, jadi kita tidak bertanya siapa sama kami, tidak, tapi ahadun nabui bahayodok untuk jolma, gitu. Artinya adalah, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana menjadi sesama bagi orang lain. Ahadun nabui bahayodok untuk gitu. Dan ahadun nabui bekam tuang, tapi apa yang bisa berbuat untuk orang lain, ya. Karisan tadi dalam filsafat tadi itu ada sikap saling menolong tadi itu, saling mengasihi, saling menolong. Kemudian prinsip tadi dasar pembentukannya adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong. Next, ya, ini ada sebuah kolom, ya, kolom ini, ya, sikap batin saling menghormati, mana masih hormatan itu wujudnya somaman hula-hula. Sasarannya adalah banyak keturunan. Karena apa? Karena istri kita kan orang kasih hula-hula dulu, iya kan? Dan mungkin ada yang nak kita modal istri kan begitu. Artinya karena berangkat dari hula-hula perempuan itu, kita menikahi perempuan dari hula-hula itu, dungi aduh apa parangan. Itu artinya situ ya makanya. Jadi sikap menghormati sasarannya adalah asa dapat kita hargai. Kemudian saling menghargai masing-masing akon itu adalah mardongan tubuh, ya, menghormati, ya, kehormatan atau kesangan. Kemudian saling menolong, elit marbur, dan boy dengan meloni bodong 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 kobasi.
Perhatikan, kalau dulu parboru bisa kekayaan harmonis. Jadi on matul cita-cita di halabatan, hagabeo, hasangapon, hamoraon. Sasito na untuk urutan dan hamoran perjodoh. Hagum perjodoh tuh. Hagabeo dungi sangat baimana. Dungi ada bisa anak asing baru si hamoraon. Jadi dapat jodoh sebenarnya hamoraon lagi. Perjodoh hagabeo, dungi hasangapon dungi. Iya. Bagaimana dalil natul itu dalam pandangan kekristenan? Yang pertama adalah ada sikap tadi saling menghormati. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia di tengah-tengah dunia ini, bahwa walaupun dia sebagai Tuhan, dia tidak dalam arti tidak menghargai kaisar, tidak, tapi dia menghargai kaisar. Dalam kitab Mazmur 21, gambar isi doa kan, kaisar mana dia matain kan? Berarti kalau dia kaisar, lalu itu kaisar. Lapatannya artinya tidak ada sikap menentang kaisar, tidak. Ya, sikap menghormati kaisar. Pada saat itu harus dihormati sebagai kaisar. Kemudian saling menghargai dan saling menolong. Ini kan tentang perempuan Samaria yang baik hati, dia menolong. Walaupun bukan kalangan Yahudi, tapi dia mau menolong orang lain. Ya, walaupun bukan menjadi golongannya. Dalam Markus 10 ya ayat 27. Ketiga prinsip perorangan tersebut merupakan prinsip kekristenan dalam membangun pelayanan di tengah-tengah dunia. Sikap tadi menghormati, menghargai, menolong itu adalah sikap untuk membangun pelayanan di tengah-tengah. Lanjut. Kita akan melihat menurut pandangan Alkitab pertama perjanjian lama. Jadi dan ini yang menurut Alkitab mengarahkan kepada keakraban tadi ya, keakraban tadi. Yang pertama adalah Mazmur 103 ayat 1. Alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi menciptakan kerukunan begitu indahnya dan baiknya. Sungguh alangkah baik. Ini dia, ya. Kemudian Mika 6 ayat 8 itu adalah supaya kita berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Itulah yang Allah inginkan kepada kita orang percaya. Kemudian dalam Amos 5 ayat 15a, cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan. Dari dalam DNT itu harus ada mencintai kebaikan dan tegakkan keadilan, harus ada di dalamnya. Kemudian dan itu juga ada sikap hormat dari kehula-hula, mengarahkan kepada menghormati orang tua. Itu tidak ada orang yang mengenal kita, tapi orang yang lebih tua dari kita. Itu lapatan hula-hula kan, menghormati orang tua dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lahir umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru beberapa nas yang bisa saya ambil inang, yaitu dalam Galatia 5 ayat 13, supaya kita hidup saling melayani satu dengan yang lain. Ahadu menabus bahedon, ya kan? Hidup saling melayani. Kemudian dalam Roma 15 ayat 2 itu supaya menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, jadi kita jangan merasa hebat. Tidak, membutuhkan orang lain, membutuhkan guru kita, membutuhkan doa tubuh. Iku marpuhu donasida. Karena ini sikap saling yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kemudian kita mencari kesenangan, jangan mencari kesenangan sendiri, tapi kebersamaan. Kemudian dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolong menanggung beban. Jadi masih bermakna. Kemudian 1 Korintus 10:1-2 dikatakan kita ada satu tubuh, demikian pula Kristus. Ada tangan, ada kaki, satu tubuh. Ya, jadi tangan tidak mengatakan tangan lebih hebat, tidak, tetapi sama-sama kita saling, ya, saling. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 12 adalah untuk membangun jemaat, ya, membangun persekutuan yang baik. Next. Ini ada pandangan mengatakan mungkin orang berpikir ini kemana arahnya? Apakah ketertunggal? Tidak sebenarnya menginangnya. Jadi struktur dan metode ini menggambarkan hubungan tiga roh dewa. Ini kita tolak menginang, ya. Sembah leluhur, Batara Guru, Mangala Sori, dan Mangala Bulan. Ya, jadi ini tiga roh dewa ini, sembah leluhur ini tidak ada kaitannya dengan DNT, tidak ada kaitannya itu. Ya, sen barang saya lihat tuh, dan barang saya enggak nanti saya lihat dulu. Jadi tidak ada kaitannya. Bahkan ada mengatakan hula-hula itu harus dikasih
batara guru, dong sabu Tuhan itu adalah mengalah sore, guru itu adalah mengalah bulan. Itu adalah pandangan yang tertolak. Itu tidak benar sekali ya. Kemudian ada pemandang apalagi halak Batak alai dibakar ulu sehingga kan dia apa namanya, dia tidak suka dengan adat Batak ini. Siapa sudah iblis ya? Dan kita masih bulus ya. Karena suku Dodol ini diciptakan oleh iblis katanya, yang diilhamkan kepada penduduk Batak. Kemudian menjadi ini dalamnya penjelmaan dewa-dewa dari hasil karya Lucifer ini. Ini ya, bulus kesomoni, udah dijolma deita, merasa mulia. Itulah pemahaman yang dangkal sekali ya. Dampak falsafah Batak ini apa Inang DND ada dampaknya bagi Kristen Batak. Pertama, dampak positif dari kedua panggilan ya. Pertama adalah dampak positifnya adalah dalam falsafah DND ini membuat ikatan persaudaraan yang kuat. Semakin rajin datang ke persekutuan orang Batak, apalagi jatuh posisinya. Kalau Rohita, Pak Rohita, kan? Dan tidak Rohita. Itu sebabnya lebih banyak orang rajin ke pesta daripada ke gereja. Allah biar gula-gula, kok sedang rohong kan? Ibadah ya kan? Ini bahaya di sini. Jadi orang lebih senang pergi ke persekutuan orang Batak. Kalau suruh atau di bulan tiba, pada urusan di bulan tiba mana kan? Inilah persoalan sekarang yang mengenai ya. Tapi ini positif juga ya. Semakin rajin kita dalam persekutuan, membuat persekutuan persaudaraan yang kuat. Kemudian ini menghindari perceraian dan sengketa atas harta peninggalan orang tua. Dan belum lah. Apalagi orang Batak nggak ada yang bercerai kan? Bahaya. Ada udah ada urut, ada dulu. Jadi kalau mau bercerai hadapi dulu mereka bertiga dulu kan begitu. Jadi itulah luar biasanya kita ada ikatan di dalamnya ya. Kemudian sikap saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, baik dengan orang Batak maupun secara umum ada sikap saling menghormati. Kemudian yang positifnya adalah menghilangkan sifat-sifat individualistis dan materialistis, tetapi menciptakan kekeluargaan yang sangat erat dan akrab. Lanjut. Yang terakhir yang menginang dan positifnya adalah ada tadi saling mendoakan dan saling menolong. Ya, jadi secara pribadi maupun kelompok dalam pulau itu beban itu akan ringan kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, sekarang dapat negatifnya mana? Ayo, nggak nak tanya. Ada bebek. Apa mengingat tambahan lagi ya? Kemudian akan mendatangkan sukacita yang tidak dapat dinilai dengan harta. Ya, bagi Boru doa perlindungan dan kasih sayang dari hula-hula membuatnya merasa mantap untuk melangkah ke depan dan ada harapan. Ya, Lasroha mau ditanya ke hula-hula Parburu kan? Iya. Kemudian Boru juga merasa bahagia dan tak terhingga. Kemudian sikap hati-hati dan dukungan yang diberikan kepada saudara semarga akan membuat orang Batak merasa tenang menghadapi setiap masalah atau ulaunya. Kemudian berikutnya adalah terbentuk karakter yang penuh kesantunan. Pak Jupang, marga hatehamu, marga tumanggor, nawala kami bulu utabar, bah, awak utabar, bah, horas dimulai-mulai. Ini tahu kan? Jadi harus kesantun. Ya ini lebih penting sekali ini. Sekarang kalau kita bagaimana mengajarkan anak kita saat ini ya, bagaimana anak kita ajarkan demikian? Karena terkadang muluanu di sana bikin mertan baru, roh sudi marbuku kan, roh nabduluna, roh tulanguna, roh mudana kan. Tapi perjabun mandok itu kalau di mama kuina kan, tapi nabduluna doi, mama kuina doi kan, dan santun itu di nabdulu kau, gitu kan lebih enak. Mama kuina doi, tapi nabduluna doi kan. Jadi ondong harus benar-benar itu bapakmu, tapi bapak udah ada kan, bapak udah kau gitu. Jadi memang harus benar-benar ada etika kesantun itu perlu sekali diajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Maka yang menginang ini ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah bisa menimbulkan KKN ya. Bohama Bahenon Parburu punya sebuah perusahaan, Rohulana Karyeju, tapi tidak jelas berkas-berkasnya. Ditolak mau kan? Wah ada orang ada kan? Jalur kudu manandang kan begitu kan? Tapi Parburu di mana perusahaan tapi dia hula-hula. Anu mau dang terima
Diusung-usung tahu setelah kuina musik kan bisa itu dapat detik gitu abang inang ya. Jadi ada dapat detiknya itu KKN ya. Apalagi hula-hula om dan mulai testimoni itu masuk mak inang. Tapi nasi kita polos semuanya gitu. Jadi ada unsur KKN ini negatifnya abang inang. Kemudian penghormatan yang berlebih kepada hula-hula. Jadi hula-hula tidak tersalah. Benar. Membarbari parpor masuk waktu hula-hula. Harga yang mana inang? Berbeda malah kita bebas joko lahan kita kan. Alat membela hula-hula nyon kan. Jadi hula-hula tidak pernah salah, selalu benar. Yang enggak juga kan. Kalau salah ya jangan patuh itu. Ya jangan merasa benar itu kan. Next. Kemudian sikap buruk yang menjadikan pihak hula-hula sebagai sumber berkat. Menganggap itu wakil Tuhan. Ya. Jadi nomor 2 Tuhan begitulah, wakil Tuhan lah gitu. Jadi rekodo berkat dari hula-hula itu. Rekodo pas-pasan hula-hula sete batang gitu kan. Lebih penting itu gitu kan. Asa ada hadapi yang ingat kan. Nah, ini adalah hal yang salah. Jadi jangan hula-hula itu dianggap aku adalah wakil Tuhan. Isinya hula-hula produk semuanya aja bagaimana toka ya berdosa begitu ya. Ya kita mengaku Tuhan ya untuk memberikan berkat bukan ya. Kemudian mengakarnya falsafah dengan tulu itu khususnya di mata KBB membuat orang Batak menjadi bersikap eksklusif sehingga sukar berbaur. Iya. Apalagi DNT ini hanya ada di suku Batak, nggak ada di Jawa ya. Mungkin ada di Jawa tadi di Sunda dan ada kan di alam Batak ada masalah. Jadi kita mau bersikap eksklusif menghalang batas samping itu hanya kesini saja. Jadi kita tidak bisa berbaur kepada orang lain. Ya. Kesimpulan apa inangnya? Apa Budi? Yang pertama adalah dalam dalil tolu ini menjadi sistem kekerabatan di budaya Batak sangat baik dilihat sebagai implementasi dari umat Kristen karena DNT memberikan nilai saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong. Ya. Kemudian demikian juga Yesus memberikan nilai-nilai tersebut pada zaman itu kepada banyak orang, ya, nilai-nilai kasih di dalamnya. Kemudian ini penting sekali ini sengaja dibuat ini bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Jadi jangan dianggap perempuan itu adalah nomor 2, tidak. Semua sama dengan Allah, ya, derajatnya sama. Berbeda laki perempuan tapi dalam derajatnya dapat Tuhan itu sama, ya. Jadi menempatkan DNT itu dalam konteks kesetaraan, hadosan dan keadilan hati orang laki-laki dan perempuan. Ya, lanjut. Filosofi DNT yaitu keadilan, keseimbangan serta saling menghormati dan saling menolong dapat menjadi salah satu basis bagi HKBP untuk merekonstruksi sikap dan teologi misi yang inklusif di tengah-tengah konteks masyarakat yang majemuk. Ya. Kemudian pelaku prinsip DNT itu harus memperhatikan agar penerapannya tidak merampas kemuliaan Allah dan kemuliaan lagi. Jadi jangan rampas kemuliaan Allah. Allah yang disembah, ya, bukan hula-hula. Jadi salah satunya sumber berkat hanya Tuhan, sedangkan hula-hula hanyalah sebagai saluran berkat yang datang dari Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya DNT itu masih relevan untuk dijalankan pada misi pada masa kini karena di dalamnya terkandung aspek kebersamaan dalam kekeluargaan, ya. Jadi ada sikap saling melayani seperti Kristus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Hatur nuhun. Sebenarnya abang inang nampil pasang tay moliade. Salam sunnah. Kita beri tepuk tangan. Kita melihat dari pemaparan Dalihan Tolu ditinjau dari sudut teologi bahwa ada dampak positif dan negatif ternyata dari falsafah kita Dalihan Tolu secara tidak sadar mungkin kita boleh alami. Yang pertama tadi dikatakan dampak positifnya menciptakan sikap yang saling menghargai dan saling menghormati. Dan juga kita mendengarkan tadi bahwa Dalihan Tolu menciptakan kerukunan. Kemudian juga Dalihan Tolu menciptakan hidup yang mau saling melayani, menanggung beban, bertolong-tolongan, dan membangun persekutuan yang baik. Tetapi ternyata secara tidak sadar dampak negatif dari
sama kita dari dulu. Yang pertama nanti kita mungkin boleh mendiskusikan, tapi benar secara tidak sadar kita menciptakan nepotisme ya, nepotisme, sungkan rasanya menolak, apalagi gula-gula. Kadang membenarkan saja begitu. Kemudian penghormatan yang berlebihan kepada gula-gula. Itu yang kedua, supaya kita boleh mengkorek kembali makna dari Nahdlatul. Tapi yang ketiga adalah menciptakan juga sikap yang eksklusif. Tiga hal ini. Oleh karena itu Amang dan Nina, ini boleh kita terima, nanti kita boleh sampaikan kalau ada pertanyaan. Terima kasih untuk Amang Tumanggon, materi yang sangat baik dan menarik. Penjelasan materi dari Nahdlatul ditinjau dari sudut budaya Batak yang akan dibawakan oleh Amang Sunagalu. Kami persilakan, silakan Amang. Ada tepuk tangan Amang dan Nina. Cik satu, melihat ini Tuhan tak, melihat ini kita salurkan, kami kita kami. Sewaktu kami ditunjuk untuk membicarakan dari Nahdlatul ditinjau dari sudut Batak, sebenarnya kami juga masih kurang mampu untuk menjelaskan secara sesuai dengan keinginan masing-masing atau kita semua. Namun demikian, kami akan coba membahas sesuai dengan kemampuan dan materi yang kami coba ambil dari beberapa buku dan juga tulisan-tulisan, bukan artinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama tadi, Amang Pendeta sudah mengatakan bahwa dari Nahdlatul itu adalah filosofi atau wawasan kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Itu tertulis di Detikcom. Jadi bukan kami karang. Artinya di sini merupakan suatu wawasan atau suatu ilmu bagi orang Batak untuk menjalankan kaidah-kaidah atau aturan-aturan bagi orang Batak, di mana dari Nahdlatul itu tadi sudah dikatakan menjadi satu simbol filosofi bagi orang Batak. Tentunya kita akan coba apa sebenarnya dari Nahdlatul itu kan bahasa Batak. Tadi Amang Pendeta sudah mengatakan dari Nahdlatul itu adalah merupakan suatu tubuh yang kalau diurut secara arti secara dari Nahdlatul, dalihan adalah tumpu, na adalah ya, tulu adalah tiga atau tumpu yang tiga. Kalau kita coba melihat gambar ini, Amang Pendeta tadi sudah menjelaskan secara detail. Tapi kami akan coba menarik ke masalah peradaban di Batak atau masalah kehidupan daripada orang Batak. Pada dasarnya orang Batak itu adalah terbagi tiga kelompok. Ada kelompok hula-hula, ada kelompok buru, ada kelompok Pematudu. Dan inilah yang disimpulkan dari moyang kita zaman dulu. Kenapa ini sampai tiga batu? Tapi zaman sekarang sudah ada yang dibuat dari besi. Dan lihat, ada yang terbuat dari besi zaman sekarang. Dan di tengah-tengah batu ini, di antara batu satu dengan batu dua itu akan ada, artinya kalau bahasa Batak soban, kayu bakar. Kayu bakar ini adalah merupakan suatu itulah bagian daripada yang akan mengerjakan bagaimana supaya yang di dalam kalau di sana hurun namanya ya, tungku tadi supaya masak. Artinya itu melambangkan suatu gulaun. Itulah yang dilambangkan tadi gulaun. Inilah yang akan dikerjakan di dalam hurun tadi, ada nasi, kadang dimasak dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa ketiga batu tadi akan menopang hurun yang di atas, dan api akan menyala untuk memasak yang di atas. Artinya itu juga sama tiga. Ada hurun, ada api, ada juga batu.
Memang dalam orang Batak angka yang paling bagus itu, angka yang dipakai orang Batak adalah angka 3. Satu bulu-bulunya harus angka 3 katanya. Oke, itulah mengenai pengertian daripada bagaimana tungku itu atau batu itu manea atau memikul tungku yang ada di atas, bagaimana api yang ada di bawah itu untuk membakar sampai masak sesuai dengan selera dan apa yang kita masak di dalamnya. Oke, berikutnya tungku, dan sudah kita jelaskan tungku tempat memasak yang terbuat dari 3 batu yang jaraknya sama, besarnya sama, tingginya sama. Dalam artian dalihan natulu itu antara hula-hula, boru dan donat tubuh sebenarnya adalah sama. Sama dalam pengertian dalam melaksanakan suatu adat. Mereka adalah bersinergi, satu sama lain adalah sama. Walaupun hula-hula kata pendeta tadi sopa hula-hula donat tubuh milik boru. Tapi kita akan coba nanti membahas itu mana yang duluan. Kita akan kaji nanti apakah sopa hula-hula, apakah donat tubuh, apakah elit boru. Yang pasti di sini adalah kita sudah jelaskan dari dengan tungku. Sedangkan budaya, karena tadi dikaitkan dengan budaya, tentunya budaya akan coba menjelaskan. Sedangkan budaya adalah sama dengan pengertian adat. Budaya itu adalah sama dengan adat, atau boleh dikatakan merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilaksanakan oleh orang Batak dari dulu, semenjak dari dulu adat itu ada sampai sekarang dan selama-lamanya itu selalu diwariskan. Oleh sebab itu hal itu sukar untuk dirubah. Sekalipun sekarang ini ada perubahan-perubahan adat, tapi pada dasarnya sukar untuk dirubah dan akan berlaku seterusnya. Secara umum budaya Batak adalah suatu cara hidup yang terjadi pada sekelompok orang atau manusia suku yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dan lazim dituruti sejak dulu kala. Itu menurut MP Huta Galung yang kami salur dari Dalihan Natulu terbitan Dian Utama. Kita mungkin sudah bisa mengerti apa maksud yang tadi. Artinya seperti saya bilang tadi, bahwa adat atau Dalihan Natulu tidak akan luntur. Karena menurut sejarah, kalau bisa kita mungkin bisa sama, Dalihan Natulu itu kalau pendeta tadi bilang sebelum ada orang Batak belum ada, artinya orang Batak lahir belum ada Dalihan Natulu. Tapi setelah lahirnya Sari Raja baru ada Dalihan Natulu. Setelah lahirnya Sari Raja baru ada Dalihan Natulu. Atau si Raja Lotung kalau ditulis di sini, karena si Raja Lotung menimbulkan masalah di kampung itu, sehingga dia akan mau diusir oleh si Raja Borgor, hendak diusir oleh si Raja Borgor. Namun demikian berkat Tuan Sori Raja sehingga dia tidak jadi diusir. Disitulah mulanya timbul Dalihan Natulu. Kalau diurut tadi menjadi si Raja Lotung itu yang sumber masalah itu adalah menjadi donat tubuh. Yang menyelesaikan masalah yaitu si Raja Borgor menjadi hula-hula dan Tuan Sori Raja menjadi boru. Disitulah menurut legenda, disitulah asal mula daripada Dalihan Natulu. Itu ditulis oleh Dr. Agus MC Matupang, salah satu penggiat buku daripada Dalihan Natulu. Artinya di situ dia ada setelah ada pelanggaran. Setelah ada pelanggaran, karena kita mengetahui bahwa si Raja Lotung mungkin sudah semua tahu yang turun Raja Lotung adalah mengawini ibunya sendiri. Itulah pelanggaran-pelanggaran sehingga disitulah dimulai aturan. Karena Dalihan Natulu itu merupakan suatu aturan. Makanya dibilang kita teruskan secara umum sudah ada dibuat. Kami akan mencoba inilah buah dari yang kita bilang tadi somba marhula-hula marak mardomat tubuh elik marboru, jadi sudah dijelaskan.
pesta, tapi kami akan coba membahas sebenarnya ini yang sering kita sebut. Sebenarnya bukan seperti itu adanya. Menurut buku yang sering kita baca adalah Manat Mardomat Tubuh. Itu kita bisa tarik dari setiap pulau adat, baik adat Pastiroha, baik adat Kabut Tiroha. Di mana itu bisa kita bisa pertanggungjawabkan atau bisa sebut Mardomat Tubuh dulu, mana? Kalau ada ulau, ada pesta, unjuk ataupun yang meninggal, pasti kita dulu Mardomat Tubuh bersatu, membicarakan apa yang harus kita bicarakan, apa bentuk dan seperti apa adat yang akan kita lakukan. Dan ini akan kita coba lagi terus setelah kita kumpulkan Mardomat Tubuh, kita akan panggil guru kita untuk mengerjakan apa yang kira-kira harus dikerjakan. Dalam pelaksanaan adat, setelah mau dilaksanakan adat itu, baru kita memanggil hula-hula, action. Hula-hula lah yang kita panggil. Dalam artian di sini, Mardomat Tubuh itulah tempat kita untuk rapat. Guru itu adalah bagaimana untuk mengerjakan, hula-hula adalah magturi atau memberikan suatu nasihat. Jadi kalau menurut beberapa buku yang kita coba salur dari beberapa buku adalah yang pertama adalah Manat Mardomat Tubuh. Sesudah itu baru Soba Marelek Marburu, baru Soba Hula-hula. Dalam konteks yang kami bilang tadi, karena Dalihan Natolu akan bertujuan untuk melaksanakan adat. Dalihan Natolu adalah bagian daripada atau pelaksana atau orang-orang yang melaksanakan adat istiadat, baik Pastiroha ataupun Kabut Tiroha. Itulah pengertian daripada kami coba tadi. Menurut buku yang sering kami baca adalah, dan kalau kita telisik dalam semua pekerjaan atau dalam semua adat, pasti Mardomat Tubuh dulu yang berbicara. Kalau saya mau umpamanya inang mau mengawinkan atau pemulio anak, pasti bicara dulu dengan amar-amarangnya. Sesudah itu dipanggil gurunya bahwa ini pesta bentuknya seperti ini, tolong kalian siapkan ABCD. Sesudah nanti di pesta berikutnya sudah mulai masuk ke ulau, dipanggillah hula-hula. Kita sambutlah hula-hula. Kita tomu-tomulah hula-hula. Tadi yang pendeta mengatakan tadi ada di sini ada soba hula-hula. Jadi bukan berarti kita menyembah. Makanya di dalam tumbang banyak tulisan di sini adalah bukan so yang dari menjadi suatu titik katanya, tapi somba. Jadi kalau somba beda. Somba berarti elek, artinya hormat, itu yang tadi dibilang. Jadi itu terusin. Ini di sini dua. Somba hula-hula hormat kepada hula-hula, somba hormat hula-hula atau supaya mora, itu adalah istilah Batak itu mora, artinya kalau hula-hula ini adalah sumber berkat. Makanya ada bahasa Batak mengatakan hubung dengan jam bulan dan bahasa Barat pasu-pasu siang hula-hula masuk sudut suada marah. Tapi zaman sekarang digantilah itu, setelah adanya kekristenan digantilah itu dirubah hubung jam bulan dengan bahasa Barat pasu-pasu siang Tuhan marah hite-hite tanian di hula-hula masuk sudut suada marah. Jadi itulah itu. Sekarang Manat Mardomat Tubuh, hati-hati kepada semarga, Manat hati-hati dengan tubuh tadi yang pendeta sudah. Artinya itulah, karena bagaimanapun Mardomat Tubuh ada istilahnya tak puluh naik benar Mardomat Tubuh. Bagaimanapun Mardomat Tubuh tidak bisa, ya kan? Tapi mohon maaf karena ini acara gereja, kalau hula-hula sering orang Batak mengatakan "Udah ganti hula-hula" katanya kan? Tapi itu bukan seperti itu adanya, kan? Artinya dalam dahulu seorang raja hula-hulanya banyak. Zaman dahulu, zaman sekarang setelah ada kekristenan, masukui sirang, gosok sirang di Amatea. Tapi kalau sudah meninggal, ada juga hula-hulanya lagi, kan diperbolehkan. Kalau seseorang meninggal berarti kan kata istri meninggal kan diperbolehkan untuk menikah sehingga timbul lagi hula-hula. Tapi Mardomat Tubuh
Songo 40 naik tuh. Artinya tidak mungkin hari ini dia ribut, besok juga nyambung, hari besok ribut, nyambung lagi. Jadi elik 40. Artinya kalau di sini elik 40 bagaimanapun guru itu adalah orang Batak mengatakan molo naik ko mamorah ikon elik doho 40. Molo naik ko sangat ikon manak doho 40. Molo naik ko gedi ikon serba doho marhuda-huda. Itulah orang Batak itu hebatnya. Sehingga terus lagi berarti kita coba melihat dalihan Natolu ini sebenarnya dua panah. Di sini dibikin satu panah. Berarti dia dengan adat Batak harus selalu beriringan. Tidak mungkin kita melakukan adat Batak tanpa dalihan Natolu. Tidak mungkin juga ada dalihan Natolu kalau tidak konteksnya dalam adat Batak. Jadi itu merupakan suatu anak panah, dua anak panah. Artinya sekalipun memang dalihan Natolu yang keluar lain, menurut buku itu adalah baru adat Batak. Artinya di sini adat Batak menentukan sikap terhadap ketiga kelompok tersebut. Itu yang tadi dalihan Natolu tadi. Nah, yaitu soba marhulahu, soba manak elek. Kita bisa menjadi bagian dari masing-masing pihak dalam perjalanan hidup kita menghadapi orang Batak lain. Jadi dalam artian dalam kehidupan sehari-hari juga kita berinteraksi dengan orang lain juga. Dalihan Natolu juga berperan. Dalam bernegara juga dalihan Natolu juga berperan. Dalam bergereja juga dalihan Natolu berperan. Dimanapun kita berada, dalihan Natolu kita harus terangkat. Nah, di sini dibilang menjadi pedoman hidup, dalihan Natolu menjadi pedoman hidup orang Batak. Itulah hebatnya. Mungkin suku-suku lain belum tentu ada pedoman hidupnya. Kalau di samping dalihan Natolu kita berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, tapi orang Batak ada lagi mungkin sebelum ada itu sudah ada dalihan Natolu. Itulah pedoman hidup bagi orang Batak. Nah, sehingga tadi Abang Pendeta sudah mengatakan dalihan Natolu jangan dikastakan. Artinya jangan menjadi menjadi dituhankan. Artinya tetap setelah ada Kristen berarti dalihan Natolu dilaksanakan sesuai dengan yang kita sudah jelaskan tadi. Terus lagi. Nah, sebagai kesimpulan, dalihan Natolu yang bertumpu yang berkaki tiga merupakan filosofi kedua dalam kehidupan masyarakat Batak setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas tadi dijelaskan Pendeta. Ketiga istilah dalam dalihan Natolu tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi salah satu di antara hula-hula atau berposisi sebagai burung atau berposisi sebagai domat tubuh. Itulah siklus yang kita dapatkan tadi. Jadi hula-hula, domat tubuh, burung hula-hula kalau dibikin satu bintang Mercedes itu sama sebenarnya. Jadi jangan karena kita hula-hula tanpa burung juga tidak akan jalan hula-hula. Tanpa domat tubuh juga tidak akan jalan burung. Jadi bagi orang Batak semua kita yang ada di sini melekat tiga yang itu tadi. Melekat hula-hula, melekat burung, melekat domat tubuh. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Padamu tinjauan dari budaya Batak tentang dalihan Natolu, di mana kita boleh mendengarkan tadi yang umumnya kita dengar biasanya somba hula-hula. Tapi tadi sangat menarik bagaimana Mang ini menjelaskan dari teknis pelaksanaan suatu adat tidak ke hula-hula terlebih dahulu, tapi akan ke domat tubuh ya, kemudian elik marboru, baru somba hula-hula. Jadi pemakaian tiga ini sesuai dengan kita katakanlah teknis pelaksanaan jika mau melakukan sebuah hulawan. Jadi itu yang pertama dijumpai siapa, yang dipanggil kemudian siapa. Yang terakhir juga tadi kita boleh dengarkan bahwa kita semua ini harus melekat dalam diri kita, bahwa kita ini suatu hari akan menjadi hula-hula, tapi juga akan menjadi boru, tapi juga domat tubuh. Jadi tiga hal ini harus sangat melekat dalam diri kita, karena satu ketika kita akan berada di posisi tertentu dari ketiga unsur dalam dalihan Natolu. Terima kasih untuk Mama Motogaluh. Yang selanjutnya Mang Danina kita
akan berdiskusi.